Terima kasih Anda masih bersama kami. Nah, bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut kami sampaikan kembali 3 berita pilihan hari ini. Seorang mahasiswa ISI Yogyakarta asal kota Pematang Siantar bersama satu temannya menjadi korban pembunuhan oleh sekelompok orang tak dikenal pada Minggu kemarin. Polisi tangkap pelaku pelemparan batu pada bus yang menewaskan satu penumpang di Jalan Lintas Sumatera April lalu. Polisi menetapkan 2 tersangka atas kasus longsornya tambang ilegal yang menimbun 12 wanita penambang di Kabupaten Mandailing Natal. Pada bulan April lalu, sebuah tambang ilegal di Kabupaten Mandailing Natal longsor dan menewaskan belasan penambang. Polisi kini telah menetapkan 2 tersangka, pemilik dan pengepul hasil tambang. Polda Sumatera Utara menetapkan 2 orang tersangka atas kejadian longsor di lokasi tambang ilegal pada 19 April 2022 lalu yang menewaskan 12 wanita penambang di Kabupaten Mandailing Natal. Kedua tersangka saat ini telah ditahan di Mapolres Mandailing Natal. Sebelumnya 14 saksi telah diperiksa, termasuk diantaranya 2 pria yang berperan sebagai mandor para penambang wanita. Polisi juga telah meminta keterangan pemerintah setempat, Dinas Pertambangan, warga desa Prektur Penambang, serta sejumlah kerabat korban penambang. Dari keterangan saksi diperoleh, aktivitas menambang emas ilegal milik tersangka JP memperkerjakan warga tanpa perlengkapan keselamatan kerja. Tambang ilegal ini telah beroperasi selama 3 tahun terakhir. Alur bisnis tambang ilegal ini bermuara kepada tersangka AP selaku pengepul. Para pekerja tambang diberi upah mulai ribuan hingga puluhan ribu rupiah di areal tambang ilegal. Sekali lagi bahwa tambang emas itu adalah ilegal. Terkait dengan proses penyidikan yang dilakukan, kita sudah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Yang pertama itu adalah pemodal, pemilik alat dan pemilik lahan, inisial JP. Kemudian yang satu lagi tersangkanya adalah sebagai pengepul atau penerima, di mana para penambang ini setiap 3 atau 2 hari mereka mengumpulkan hasil tambang kemudian dijual kepada pengepul inisial AP. Saat ini keduanya menjalani proses penahanan di Polres Mandailing Natal dan prosesnya tetap kita lanjutkan. Tersangka JP selaku investor dan pemilik lahan dijerat pasal Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang pertambangan serta pasal 359 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sedangkan tersangka AP dikenakan pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dengan ancaman hukuman yang sama. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Seorang mahasiswa ISI Yogyakarta asal kota Pematang Siantar menjadi korban pembunuhan oleh sekelompok orang di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedatangan jenazah di rumah duka disambut tangis haru keluarga. Tangis histeris keluarga tak terbendung menyambut kedatangan jenazah David yang dibawa dengan ambulan pada Senin sore kemarin. David Sialagan, seorang mahasiswa asal kota Pematang Siantar, menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang di Jalan Selokan Mataram, Seturan Catur Tunggal, Kabupaten Sleman di Yogyakarta pada Minggu dini hari kemarin. Korban David merupakan mahasiswa ISI Yogyakarta. Satu rekan David, mahasiswa asal Palembang, tewas dalam perjalanan ke rumah sakit, sementara David meninggal di rumah sakit. David dimakamkan di samping makam ibunya di pemakaman Kampung Kristen, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar. Kronologis yang pasti terjadi perkelahian antara seorang rekan dia itu yang dari Palembang. Dilihatnya itu ditikam banyak, dia hanya membela sehingga dia ikut tertikam. Itu informasi yang sementara ini. Jadi dia hanya membela kawannya yang
dikeroyok oleh Palembang. Orang Palembang itu kemarin sudah dikebumikan di Jogja. Itulah informasi terakhir yang kami peroleh. Baiknya nanti atau besok, mungkin siapa yang mengantarkan dia tadi ikut dari Jogja, mungkin bisa informasi lebih jelasnya dari dia. David Sialagan baru 3 bulan meninggalkan Pematang Siantar untuk melanjutkan kuliahnya. Sebelumnya, David mengikuti perkuliahan secara daring di rumah. Pihak keluarga menyerahkan kasus ini kepada Polda Yogyakarta dan berharap para pelaku segera ditangkap. Yan Asmara melaporkan dari Kota Pematang Siantar. Berita selanjutnya untuk Anda, polisi menangkap pelaku pelemparan batu pada bus di Jalan Lintas Sumatera yang terjadi pada bulan April lalu. Aksi tersebut mengakibatkan seorang penumpang tewas. Pelemparan batu pada bus Sartika di Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara menewaskan seorang penumpang. Pelaku pelemparan batu pada bus di Jalan Lintas Sumatera pada 29 April lalu akhirnya terungkap. Erikson yang berperan sebagai otak perencana sengaja membayar Bonar Sinaga selaku eksekutor dengan upah 3,3 juta rupiah. Tugasnya melempar kaca bus Sartika milik bekas majikan ES. Tindakan brutal ini dilakukan buntut kekesalan tersangka terhadap pemilik bus Sartika sasaran pelemparan ini. Pasalnya, pemilik bus memiliki piutang sebesar 5,5 juta rupiah terhadap tersangka Erikson yang pernah dipekerjakan sebagai pengemudi bus ini. Berjalan 2 tahun sebagai bekas supir, tersangka Erikson gerah lantaran sang bekas majikan belum juga melunasi hutangnya. Tersangka kemudian merancang pengrusakan agar sang bekas majikan merasakan kerugian yang dialaminya. Tanpa diduga, batu yang tadinya ditargetkan untuk memecahkan kaca depan bus malah mengenai kepala penumpang Ahmad Alwi yang duduk di belakang sang supir. Tersangka Erikson ditangkap di Kabupaten Batubara sehari setelah kematian korban. Sementara Bonar Sinaga ditangkap dalam upaya pelarinya di Kota Pematang Siantar. Tersangka yang sudah diamankan ada 2 orang, rekan-rekan bisa lihat sendiri. Ada otak pelaku dan ada eksekutor. Kemudian barang bukti yang sudah diamankan bisa disaksikan, ada handphone, kemudian batu yang digunakan untuk melakukan pelemparan, kemudian bus yang sudah diamankan ada di Polres Batubara, sepeda motor yang digunakan oleh eksekutor, kemudian ATM Mandiri di mana telah melakukan beberapa saat melakukan eksekutor atau otak pelaku mentransfer jumlah uang sebagai upah. Namun karena perkara tersebut menjadi viral dan korban meninggal dunia, sehingga otak pelaku mengirimi kembali sejumlah uang lebih kurang 3 juta rupiah untuk digunakan sebagai modal pelarian. Aksi pelemparan batu yang dilakukan Erikson Sianipar dan Bonar Sinaga berujung menewaskan Ahmad Alwi setelah sempat dirawat selama 6 hari akibat luka berat di kepala bagian belakang. Korban Ahmad Alwi bersama sang ibu dan adiknya akan mudik dari Kabupaten Batubara menuju Aceh. Keluarga menumpang bus Sartika menuju Medan untuk kemudian berganti bus menuju Aceh. Setelah 40 menit menaiki bus Sartika, tiba di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di wilayah Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, bus yang ditumpanginya dilempar batu besar oleh tersangka dengan mengendarai sepeda motor. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Seorang remaja ditemukan tewas setelah menghilang tergulung arus sungai Limau Manis di Kabupaten Batubara sejak Sabtu petang. Jasad ditemukan sekitar 50 meter dari titik hilangnya korban. Sandi Saputra, remaja 17 tahun yang hilang di Sungai Limau Manis, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara, Minggu petang, ditemukan tewas oleh tim pencari BPBD Batubara. Sebelumnya, proses pencarian telah dilakukan sejak Sabtu petang kemarin. Jasad korban ditemukan sekitar 50 meter dari titik lompatannya ke sungai. Petugas kesulitan menemukan korban akibat derasnya arus sungai. Kendala yang kami hadapi waktu saat itu memang arus sungainya cukup deras. Kami coba untuk mengevakuasi korban, ternyata belum berhasil dikarenakan aliran sungai cukup deras. Dan setelah pencarian hari kedua pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022, dan alhamdulillahnya setelah melakukan pencarian hari kedua, dan korban ditemukan tidak jauh dari korban jatuh, sekitar 50 meter dari tempat korban mandi. Jenazah korban langsung dievakuasi petugas untuk diserahkan kepada keluarga di Desa Sumberrejo, Kecamatan Datuk 50.
Kejadian ini berawal saat korban bersama 4 rekannya bermaksud mandi di Sungai Limau Manis, Desa Antara. Namun karena arus terlalu deras, kelima remaja itu mengurungkan niat mandi sembari menunggu air surut di tepian sungai. Namun saat korban diajak pulang oleh teman-temannya, korban memilih tetap berenang dan melompat ke sungai. Kemudian hilang tergulung arus deras. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Batubara. Pada hari libur Lebaran, ternyata tak hanya lokasi wisata saja yang dibanjiri pengunjung, tapi tempat pusat oleh-oleh juga ramai dikunjungi. Nah, salah satunya ini ada di pusat perbelanjaan oleh-oleh khas Kabupaten Serdang Bedagai yang menjual beragam dodol aneka rasa. Pusat perbelanjaan oleh-oleh khas Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu Dodol Bengkel, dibanjiri banyak pengunjung. Memasuki masa arus balik Lebaran, pengunjung datang baik dari luar dan dalam Kabupaten Serdang Bedagai. Oleh-oleh khas kawasan Serdang Bedagai, dodol, tersedia dengan aneka ragam rasa yang mengundang selera. Harganya pun bervariasi, mulai harga Rp10.000 hingga Rp50.000 per kilogramnya, tergantung jenis dodol yang dipilih pembeli. Fitria, salah satu pedagang, menyebutkan penjualan di tahun ini meningkat dibandingkan tahun lalu. Ramai, Bang. Alhamdulillah, ketimbang tahun kemarin ya kan PPKM. Tahun ini alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jalannya alhamdulillah lancar. Jenis-jenis apa aja nih Kak oleh-oleh di sini yang dijual Kak? Iga Ambon, roti kacang, dodol, keripik, banyak lah Bang. Yang paling diminati nih? Dodol, Dodol ya? dodol pasar bengkel. Dodol pasar bengkel. Selain dodol, di tempat ini juga tersedia bika Ambon, roti kacang, dan berbagai macam keripik. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Ya, informasi dodol aneka rasa tadi sekaligus mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Dana Parmita berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.